izinkan saya mengucap salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di UPTD SDN 1 Sukadana, Kecamatan Tugana, Kabupaten Indramayu. Selamat datang kepada Ibu dan Bapak hadirin, kemudian Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini Ibu Sunendi. Terima kasih banyak sudah hadir dan meluangkan waktunya hari ini. Baiklah, sebelumnya kita ucap syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Baiklah, acara kali ini adalah diseminasi budaya positif ya Pak ya Bu. Nah, sebelumnya ngerti nggak nih diseminasi ini apa? Ada yang tahu? Nah, diseminasi ini adalah penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Kebetulan saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Indramayu angkatan 11 diberi tugas untuk melakukan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya berdiri di sini, Bapak dan Ibu, bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu, tapi di sini hanya sharing sedikit apa yang sudah saya pelajari pada modul yang sudah ada di pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani selama ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan kegiatan untuk acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yang ketiga diskusi dan tanya jawab, kemudian penutupan. Baiklah, kita mulai di acara pembukaan yang pertama ya Pak Bu. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kemudian nanti apa yang didapat bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah, ini sedikit perkenalan. Ini foto saya ya Pak Bu. Tahu kan nama saya? Ibu Dian Tata Putri. Oke, ini adalah fasilitator saya, Ibu Nur Suryati. Ini adalah pengajar praktik saya, Ibu Eni Nuraini. Mereka semua sangat memiliki peran yang penting dalam proses pendidikan guru penggerak saya. Mereka membantu saya dalam banyak hal, terutama dalam pengisian tugas-tugas dan juga pemberian materi. Mereka semua sangat berperan dalam proses CGP saya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Suyanti SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilaksanakan oleh Bu Dian. Terus kita ucapkan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam aksi nyata ini yang diselenggarakan oleh Bu Dian atau yang dilaksanakan oleh Bu Dian, mungkin kita masih awamnya Bapak Ibu ya, karena kita belum tahu apa itu diseminasi. Kayak saya juga belum tahu, karena saya sama seperti untuk penggerak juga seperti itu. Sebenarnya kalau kita sebelum mencoba pasti kita berkata, saya takut gimana ya menghadapi ini itu. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam dunia penggerak seperti itu, kita akan perlahan-lahan akan mengenal, oh penggerak itu seperti ini. Nah, di sana juga tidak seperti yang menakutkan. Harus ada yang bilang, saya gimana nanti kalau praktek, kalau bakal seperti apa. Nanti kalau kita sudah ada dalam menjalani, kita akan mudah, kita akan menyukainya sedikit-sedikit. Jadi untuk itu semoga Bapak Ibu mau mengikuti jejaknya Bu Dian. Ya Bu, ada apa penggerakan angkatan keberapa saya? Angkatan 12 bulan September.
tidak mau, semuanya akan nanti ibu menjadi guru penggerak. Ya. Jadi terima kasih yang sudah hadir hari ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan kemudian dan bisa menjadi tambahan untuk kompetensi kita menjadi seorang guru. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Sunyati SPD yang sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada saya khususnya dan juga teman-teman untuk bersama nanti mengikuti seperti saya seperti ini. Setuju gak Pak Bu? Semangat banget nanti. Setuju gak nanti habis ini selesai angkatan 11 nanti daftar angkatan 12 ya? Aduh. Sekali tepuk semangat. Yang mana nih tepuk semangatnya nih? Gak dulu apa ya? Tepuk semangat. Mudah-mudahan kita nggak ngantuk. Nah, postingnya itu mau nggak ibu bapak maju ke depan dulu yuk? Yuk maju ke depan dulu semuanya. Maju ayo. Eli. Ya baris dulu baris dari sini baris. Artinya kemana ya? Sini aja nggak apa-apa mengulangi kamera juga nggak apa-apa. Nah sebelah-sebelahan yuk. Sebelah-sebelahan sini Pak Arif. Nggak apa-apa sih itu aja semua berjajar. Nah berjajar ya. Oke permainannya adalah mencari Eli. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa juga. Sini. Angkat tangan kanannya seperti ini. Ya. Tangan kirinya begini. Ya, oke. Ya, berarti ya, ulangi. Angkat tangan kanannya. Tangan kirinya jempol satu. Nah, dua-duanya sekarang. Jangan jempol. Ketika saya akan membacakan sebuah cerita. Ketika nanti ada kata-kata yang sayang Eli, berarti nanti tangkap telunjuk teman sebelahnya. Ya, oke konsentrasi baik-baik ya, konsentrasi. Panggil aja dulu Pak Awi. Ini mau nanti dulu ya kita siap ya. Sekarang saya akan membacakan sebuah cerita. Di sebuah desa yang sangat damai, ada satu keluarga namanya Pak Arif keluarganya. Dia mempunyai 3 orang anak yang lucu. Anak yang pertama bernama Ali, yang kedua bernama Susi, yang ketiga Eli. Ya, ayo. Sampai Eli ya, plus berapa anak tadi? Iya. Siapa namanya? Ali, Susi, Eli. Suatu hari, ketiga anak tersebut pergi untuk mengunjungi neneknya di desa sebelah. Ali berlari menuju rumah neneknya karena rumah neneknya berdekatan walaupun beda desa. Kemudian Eli baik, gimana sudah tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya? Baik, bisa nanti speaking saya diterapin ke kelas barangkali di jam-jam siang itu anak-anak udah mulai
ada restitusi. Next Pak. Nah, sebelum kita memulai ke materi, ada pertanyaan pemantik. Ya, di sini ada cerita Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Jadi Bu Ambar ini ada di wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini suka mintain jajanan makanan ke teman-teman yang lainnya nih Pak Bu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, mungkin kita sebagai guru sering menghadapi berbagai permasalahan ya Pak Bu ya. Iya Pak Dia, Pak Amin, benar kan? Benar, iya benar. Ya Mas. Betul. Betul. Nah, nanti saya mau tolong nanti di kertas ini ya, ini namanya sticky note. Sticky note ini nanti tolong tulis nama, misalkan Pak Amin. Tulis nama menurut Pak Amin kira-kira apa alasan Doni melakukan itu, misalkan orang duit. Ya, enggak apa-apa boleh. Orang duit kalau jajan atau apa terserah. Nanti tulis di sini ya Pak Bu, satu persatu. Setelah menulis dikasih nama, kemudian Bapak Ibu maju untuk menempelkannya di papan yang di situ, di kertas hitam itu. Siap? Oke. Mana sih warnanya? Oke. Baik, saya bagikan satu persatu ya. Silakan ditulis alasan kira-kira Doni itu kenapa bisa melakukan hal itu. Kira-kira apa ya? Ibu kepala sekolah juga boleh deh. Satu. Apa-apa? Kita akan lihat jawabannya nanti kita bacakan satu-satu dan ya, maka Pak Amin silakan. Kasih nama ya, jangan lupa kasih nama ya. Kita berprivasi. Oh, dikasih nama nanti saya kasih nama. Dicukupin ya Pak Ustaz. Ayo kita hitung. Gak usah panjang-panjang, gak usah panjang-panjang. Ayo, ibu. Alasan Doni melakukan hal kepada temannya yang meminta jajan meminta bekal makanan temannya. Ayo, tempel. Nanti saya akan bacakan 3 atau 2 sampel ya. Nanti boleh presentasi. Ayo, semangat supaya nggak ngantuk. Pengisi sticky note yang ada di situ ya. Saya akan coba bacakan satu-satu. Nanti coba cerita ya. Siapa ya? Pak Amin. Pak Amin ini kurangnya perhatian orang tua. Nah, kemudian ibu jual karena Doni tidak bawa bekal atau uang jajan. Kemudian ibu Sesuai dengan pemaparan Ibu Dian tadi tentang pemantik dari materi ini, menurut pandangan saya dari pemantik Ibu Dian ini, Doni kenapa sering melakukan permintaan atau sekarang itu banyak ya anak-anak minta dari anak lain, itu dikarenakannya sekarang itu eranya sudah era ya modern tapi lebih ke jahiliyah. Ya, lebih ke jahiliyah. Kenapa dikatakan lebih ke jahiliyah? Karena anak-anak yang seharusnya perlu perhatian orang tua
jadi memikirkan ekonomi terus. Jadi kurang dari perhatian terhadap anak-anaknya sendiri. Karena ada, apalagi sekarang orang tuanya, ibunya luar negeri, ya orang tuanya kayak ayahnya kadang-kadang pisah lagi, ikutnya sama neneknya. Nah, neneknya boro-boro ngerti, kadang-kadang ya banyaklah halnya. Ya itu saja pemaparan dari saya. Bila itu keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Pak Amin atas pemaparannya. Alasan Doni katanya apa tadi Pak? Pak Amin kan ya guru agama, jadi jahiliyah gitu ya Pak Amin ya. Sekarang satu lagi dari perwakilan guru perempuan, mana Ibu Soleha. Ibu Soleha mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleha, saya dari guru kelas 5. Saya akan menjawab pertanyaan formatif dari Ibu Lia tadi, kenapa Doni suka mintain uang jajan atau mintain bekal ya, mintain bekal ke teman-temannya. Saya tadi jawabnya karena pengen cari perhatian aja. Ada ya bener apa enggak ya? Itu kan menurut saya mungkin si Doni tadi tuh pengen cari perhatian, bisa jadi cari perhatian teman-temannya atau gurunya. Nah bisa jadi yang tadi pertanyaan Pak Amin ya Pak, jawaban Pak Amin. Nanti kalau misalkan gurunya melapor ke orang tuanya kan orang tuanya bisa perhatian, lebih perhatian ke anaknya. Karena dapat laporan dari gurunya tadi, anaknya suka minta bekal, ini laporan pasti banyak laporan tuh dari teman-temannya, terus ntar sampai ke gurunya. Insya Allah ntar gurunya menyampaikan ke orang tuanya kalau anaknya suka minta bekal sama anak ini, nanti insya Allah orang tuanya mungkin akan berubah, akan mungkin menyiapkan bekal anaknya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Ibu Soleha. Kita tepuk tangan dulu buat jawaban Ibu Soleha. Terima kasih banyak. Gak apa-apa ya, kita belajar sama-sama belajar di sini, belajar berbicara ya kamu ya, jangan malu. Oke, next Mami. Nah, sebelum tadi kan berarti kan ada berbagai alasan ya. Alasan itu ada yang kurang perhatian, ada yang nggak dikasih duit. Nah, otomatis itu adalah merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki, yang ingin dimiliki oleh si Doni. Sebelum itu kita memahami dulu terlebih dahulu tentang kebutuhan dasar pada murid. Biasanya murid itu ingin apa sih? Apa yang didapat dari mereka? Apakah kasih sayang? Apakah mereka sudah dapatkan dari keluarga mereka? Kemudian bentuk berupa materi, apakah mereka dikasih uang jajannya? Apakah emang mereka tuh ingin diakui sebagai anak yang berani gitu? Terus apakah mereka ingin apa? Nah itu adalah sebuah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu bukan hanya siswa yang mau yang ingin dipenuhi kebutuhan dasar. Kita sebagai guru juga perlu memenuhi kebutuhan dasar kita seperti kasih sayang, ya nggak Bang Bu? Betul? Iya, kita juga kan perlu sebuah kasih sayang. Bagaimana kita hidup tanpa kasih sayang? Nah, nanti kurang kasih sayang nanti akhirnya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru sebagai petani. Tahu kan semuanya Bapak Ibu Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan nasional kita. Jadi mengibaratkan kita sebagai guru itu mengibaratkan sebagai petani. Nah, jika petani menginginkan hasil padi yang banyak dan berkualitas, maka apa yang harus dilakukan? Nah, di sini saya mau tanya dulu nih, Ibu Yaya. Ya, Ibu Yaya nih yang soalnya banyak nih. Aduh, menurut Ibu, ketika ingin hasil padi yang baik, harus seperti apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yaya, guru kelas 2. Menurut saya, apabila kita menginginkan murid atau anak didik kita lebih bagus hasilnya, maka dari itu kita agar memupuknya atau menerapkan Sama seperti padi itu ya. memberikan perhatian kepada anak, terus memberikan seperti dukungan. Nah, ya. Itu aja ya. Mungkin nggak bisa komunikasi secara manusia, cuma ayo berbuah yang banyak ya. Yang ini itu emang iya gitu. Komunikasi dan juga rasa sayang itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan
Ya, ini adalah tokoh psikolog kayaknya. Kebutuhan menurut William Glasser itu ada 5. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada juga bertahan hidup, kemudian kebebasan dan juga kesenangan. 5 kebutuhan ini harus dipenuhi oleh kita kalau ini hidup kita sempurna. Ini kita yang pertama yang kita bahas ya, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin tadi kita balik lagi ke kasusnya si Doni. Mungkin Doni itu melakukan hal itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidupnya apa? Karena mungkin di rumahnya belum dikasih makan sama orang tuanya. Nah, ini salah satu tujuannya nih. Apa kebutuhan dasarnya? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, orang lapar tuh kadang-kadang orang lapar tuh bulan mata ya Bapak ya, bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari nilai-nilai kebajikan seperti itu. Oke, next Pak. Itu kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk ingin disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja,
amanah nih ibu dan bapak guru ini. Oke, next Pak Amin. Nah, posisi yang pertama sebagai apa dibaca? Penghukum. Posisi yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu apa? Ucapan ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Yo, siapa yang suka ngomong gitu? Saya enggak ya? Nah, ada lagi contoh kata-katanya, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Contoh, silakan teman mandi, teman mandi. Siapa yang ngomong begitu? Ayo, kita resapi ya, kita nih di posisi apa sih? Atau memarahin siswa? Kamu lagi yang gak ngerjain PR, kamu lagi yang gak ngerjain PR. Ayo, kayak gitu pernah gak kita? Kayaknya pernah ya, sedikit-sedikit. Ayo lanjut Pak Amin. Itu yang selanjutnya membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contoh, membuat merasa bersalah akan menggunakan keberaniannya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebenarnya dia tuh pengen yang diajak bicara muridnya tuh mengakui, oh ya saya salah gitu. Jadi membuat si pelaku ini membuat merasa bersalah. Contoh, kok kamu gak ngerjain PR? Ibu kan sudah bilang. Nah itu adalah membuat merasa bersalah. Kenapa sih? Kok kamu begitu? Intonasinya lebih lembut. Nah, selanjutnya, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Tuh, itu contoh kalimatnya ya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya seperti itu. Next, Pak Amin. Teman, yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melakukan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Pernah gak Bu gitu, bantu ya demi Ibu ya gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah contohnya gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Mungkin ada ya yang seperti itu ya. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, contoh nih pertanyaannya nih, pernyataannya nih. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contoh misalnya, ini kamu telat nih 4 kali, sudah nih kamu telat nih. Tuh, berarti kan dia mantau ya, mantau posisi muridnya ini seperti apa. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya
Oh ya, sebagai seorang manajer. Nah, sebagai seorang manajer ini artinya guru ini memposisikan diri sebagai dia tahu masalahnya, misalkan salah satu murid bertengkar. Nah, tapi dia ini memberikan sebuah stimulus berupa bagaimana cara si murid melakukan sebuah sebuah cara untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi tidak dibiarkan untuk biarin aja aku dimarahin aja, kamu datang terlambat, itu kan sudah ya, tidak ada solusi. Jadi kalau posisi manajer artinya posisi sebagai punya solusi akan permasalahan supaya bisa berjalan lebih baik, dan si siswa itu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang mari sama-sama kita refleksikan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tanya di hatinya, 5 posisi kontrol itu Bapak berada pada posisi, Bapak dan Ibu berada dalam posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat rasa bersalah? Apa sebagai pengontrol? Apa sebagai teman? Apa sebagai manajer? Ya, nanti saya akan bagikan lagi sticky note di sini. Tolong nanti dituliskan lagi Ibu Bapak. Gak apa-apa, jujur aja di sini. Di kelas Ibu merasa sebagai apa? Apa penghukum? Apa tadi ada 5 tuh ya? Sebagai pembuat rasa bersalah? Apa sebagai teman? Apa pengontrol? Atau sebagai manajer? Kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi mana? Jadi langsung menentukan, nggak usah pakai itu lagi, biar cepat. Ini nanti nggak tahan. Itu udah berapa? Sekarang mari refleksikan diri kita menjadi guru ini yang apa? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat rasa bersalah? Nanti saya akan bagi sticky note lagi ya Pak Bu ya. Baik. Manajer, pemantau, penghukum. Gimana sengaja ngetren sama kita? Sengaja ngetren sama kita. Ayo, sob nggak apa-apa. Nanti kalau lupa, boleh dua. Ibu aja sendiri sebagai apa gitu, merasa sebagai apa? Nih ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai manajer. Silakan. Kalau yang sudah boleh dikasih nama, lalu Karena nggak ada beta. Ayo. Kan di situnya ada di bawah aja di bawah. Oke, terima kasih. Ibu belum masukin udah. Baik, nanti coba saya bacakan satu-satu. Sebelum itu kayaknya pada datang nggak sih? Kita SPG dulu ya. SPG-nya apa ya? Jempol kanan. Iya, oke. Kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat biar ininya agak, biar semangat gitu ya. Tepuk hebat ya. Tepuk hebat begini. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat gitu ya, sama-sama ya. Yuk, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong semua untuk kita semua, semangatnya. Kita akan mencoba untuk membacakannya satu-satu. Setelah tadi merefleksikan diri kita, kira-kira kita berada di posisi mana nih? Coba kita lihat ya. Halo.
Pak Amin, kelima controlling semuanya berkaitan untuk guru SD katanya. Ibu Yaya, membuat merasa bersalah dan menghukum. Iya Bu ya? Oh iya. Terus ini gak ada namanya sebagai teman. Siapa yang sebagai sebagai teman? Nah, Ibu Siti sebagai pemantau dan manajer. Ya, para Sinta sebagai penghukum, ya Pak. Para Sinta sebagai penghukum, Ibu Jua sebagai pemantau. Ibu Soleha mana? Ibu Soleha sebagai pemantau dan penghukum. Yang manajernya cuma Ibu Siti Quraisy. Dia sebagai manajer luar biasa tampil sekali. Bukan loh ya. Saya mau tanya ke Ibu Siti Quraisy. Ibu Siti Quraisy merasa ibu sebagai apa tadi? Manajer dan penghukum. Baik ya. Silakan Ibu, boleh maju ke depan atau berdiri di sini itu. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu merasa sebagai pemantau siswa ya. Misalnya kan kalau misalnya anak sedang belajar gitu, kita pantau kan. Misalnya hari pertama kita minggu sekarang gitu. Nah dari sekian siswa itu siapa saja sih yang bisa gitu kan. Nah ketika dalam kita mempunyai target misalnya 1 minggu penjumlahan misalnya. Nah dalam 1 minggu itu ada anak-anak tertentu yang kurang memahami. Oh berarti ini nih yang perlu nanti kita dikasih materi tambahan gitu kan. Kalau misalnya anak yang udah bisa mungkin kita tinggal menambahkan pelajaran lain gitu ya, tanpa meninggalkan anak yang tadi yang belum bisa, jadi bareng-bareng aja gitu. Nah untuk sebagai manajer misalnya kayak contohnya anak, nah di kelas saya itu ada anak ya yang tidak membawa alat tulis karena banyak laporan seperti itu dari guru ataupun dari siswa tersebut. Setiap kali belajar dia itu tidak membawa alat tulis, jadi selalu pinjamnya temannya, katanya sih dari kelas 3. Nah jadi udah saya omongin sekarang anaknya nih, nah bagaimana caranya kamu itu harus punya alat tulis, apakah ngomong ke orang tua terus membeli atau menyisihkan dari uang jajan kamu beli sendiri. Nah nanti untuk minggu depan saya tanya lagi anaknya bagaimana. Nah itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ade, luar biasa. Jadi Ibu Ade sebagai pemantau dan juga sebagai manajer ya, tentu posisi ideal dalam 5 posisi kontrol yang sudah dipaparkan tadi adalah posisi ideal itu sebagai seorang manajer, dimana kita sebagai guru harus punya solusi. Artinya ketika permasalahan terjadi di anak didik kita baik di kelas ataupun misalkan sedang istirahat di luar kelas gitu ya, ada sebuah masalah, jadi kita berupaya bagaimana sih memecahkan masalah tersebut. Jadi kita menggandeng siswa untuk berpikir bagaimana sih caranya supaya masalah tersebut bisa diselesaikan. Jadi ada sebuah penyelesaian, bukan cuma sebagai kamu begini, kamu begitu, tanpa adanya penyelesaian. Kamu nih hal begini ya, begini, cuma itu nggak ada solusi gitu. Jadi posisi manajer di sini adalah posisi yang paling ideal. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar untuk menjadi guru yang lebih baik dengan memberikan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di sekolah maupun nanti di rumah sebagai bahan kita untuk berdiskusi dengan orang tua, menemukan solusi dari apa yang dialami oleh siswa tersebut. Karena tugas kita adalah menuntun mereka, bukan menghakimi, bukan hanya memarahi, tapi kita memberikan sebuah solusi. Jadi posisi manajer adalah sangat ideal. Mudah-mudahan kita bisa ya semuanya ya Pak Bu. Nah kemudian materi selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Nah sebelumnya saya punya video tentang permasalahan yang kemarin saya sudah mengumpulkan tugas tentang segitiga restitusi, ada videonya.
Di sini ada sebuah kasus satu. Erika tidak terima karena bukunya diambil oleh Tegar. Oke, ini adalah kasus pertama tentang segitiga restitusi. Biar kita sama-sama mengerti ya, Bu. Ini ada kasus di kelas 5, ada Erika yang bukunya selalu diambil oleh Tegar. Ya, bukunya tuh kalau lagi nulis langsung diambil gitu, nggak tahu alasannya kenapa, apakah usil atau apa. Jadi Erika tuh kesel. Nah, kita bisa lihat videonya sama-sama di sini. Nah, mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar belum? Restitusi apa sih? Segitiga restitusi itu. Nah, ini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang ini Pak. Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang mencetus adalah Charles Dawson. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah
berperilaku untuk menyenangkan orang lain, menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan contohnya apa aja, Pak? Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan contohnya apa? Kejujuran, tanggung jawab, kemudian menghargai orang lain. Banyak nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada murid, dan murid juga harus memiliki itu supaya bisa menjadi orang yang lebih baik. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori motor ya, memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi yang salah bukan hanya salah terus. Jadi sama-sama mereka memiliki keuntungan, jadi bisa menemukan sebuah solusi yang baik. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Iya nggak Pak Bu? Kita itu hidup tidak sempurna, semuanya itu belajar, termasuk kita sebagai guru dan juga murid, apalagi semuanya itu berproses untuk belajar lebih baik. Next Pak. Nah ini adalah bentuk segitiga restitusi. Seperti yang tadi di video ya, ada tentang validasi tindakan yang salah. Nanya dulu ya, Erika tadi ngapain? Iya Bu, saya nyobek si Tegar tuh, nyobek buku saya, jadi saya mendorong dia. Nah itu validasi tindakan yang salah, yang menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Gitu. Next Pak. Nah ini ada langkah-langkah segitiga restitusinya. Yang pertama menstabilkan identitas. Contoh nih, kita diskusi ya. Setiap kita punya permasalahan terhadap murid kita kan nggak langsung ngejas ya, tapi kan biasanya kita ada memanggil dulu anak-anak kita ke kelas ataupun ke kantor untuk menanyakan gimana tadi. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan tuh, gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Contoh, kenapa tadi dia mendorong si Erika mendorong Tegar? Karena si Tegar nyobek apa tadi? Nyobek buku. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tuh, gimana sih keyakinan kelas yang sudah dibuat? Keyakinan kelas semuanya pada sudah buat ya Pak Bu ya? Sudah. Untuk bersabar tadi keyakinan kelasnya. Next Pak Amin. Nah yang pertama itu kita bahas satu persatu ya, tentang menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya apa? Jadi misalkan anak itu salah, jangan langsung ngejas dan memarahi langsung. Oke, nah nggak apa-apa. Semua orang itu berbuat kemungkinan berbuat salah itu nggak apa-apa. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Supaya si anak berpikir, oh iya, berarti saya harus memperbaiki apa yang sudah terjadi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah? Tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Next Pak Amin. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ada berapa tadi kebutuhan dasar kita? 5. Belum lagi?
Masih ingat ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud-maksud tertentu. Ya, seorang guru yang memiliki teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tuh, kayak saya kadang-kadang kalau anak merengek terus kadang-kadang hatinya mau nggak suka ya, nggak suka. Cuman kalau dipikir lagi, oh mungkin sikap itu mungkin mereka ingin mendapatkan sebuah perhatian dari kita sebenarnya itu. Maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, contohnya, padahal kamu bisa yang melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kayak tadi Erika, seperti itu kata-katanya ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol mengatakan bahwa resep itu tidak manjur katanya. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti itu bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Next, Pak Amin. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Motivasi internal itu motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Ketika individu sukses telah mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Semuanya sudah pada bikin keyakinan kelas. Di kelasnya apa, Bu? Sudah ada ya, di sini juga ada tuh kesepakatan untuk keyakinan kelas. Semuanya sudah punya semua. Kalau misalkan ada anak yang melanggar, maka kembali lagi kepada pasal keyakinan kelas tuh. Contoh, ada yang terlambat, gimana keyakinan kelasnya? Harus apa? Jadi anak itu sadar akan adanya sebuah konsekuensi dari apa yang sudah diyakini dan disepakati bersama-sama. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini adalah restitusi, adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Oke, mungkin seperti itu saja. Sekarang ada sesi diskusi dan tanya jawab. Mangga, barangkali ada yang mau bertanya tentang sesuatu atau mau menanggapi atau mau apa? Mangga, dipersilakan. Atau menanggapi tentang apa yang sudah disampaikan tadi seperti apa, barangkali kemudian materinya terlalu cepat saya nggak ngerti atau bagaimana. Maka dipersilakan untuk menanggapi satu orang saja sebagai perwakilan. Ibu mau? Ibu kepala
Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Mungkin pertanyaannya ini terkait dengan apa yang dialami Ibu yang sebagai PLT Kepala Sekolah merangkap sebagai guru ya Bu ya di kelas 6. Mungkin yang pertama, kenapa sih anak melakukan hal tersebut? Banyak kemungkinan yang terjadi. Yang pertama mungkin kurang paham apa sih buku ini harus nggak boleh dicampur-campur, mereka nggak paham di situ. Terus perhatian dari orang tua, dilihat ya sih orang tua catatannya gitu ya di rumah, dilihat enggak catatannya tuh, perhatian enggak orang tuanya ke anak. Kemudian yang ketiga, kalau masalah mencatat itu ya mungkin kita bisa merubah pola pembelajaran kita menjadi yang lebih menyenangkan, tidak hanya mencatat saja Bu gitu. Contoh bisa dengan lihat video gitu, video pembelajaran. Jadi mungkin kemungkinan anak itu bosan juga nyatet terus kayak gitu, mencatat terus, jadi ada kebosanan tertentu dalam pembelajaran Bu. Jadi barangkali nanti kita sama-sama belajar untuk mengubah pola pembelajaran kita. Jadi belajar itu kita kan sekarang kan berpihak kepada murid, bukan kita itu diharapkan siswa yang aktif gitu, bukan kayak zaman dulu lagi pembelajaran kita sekarang. Jadi kalau zaman dulu guru kita dulu yang catat ini, padahal sekarang itu zamannya murid harus bisa mengeksplor kemampuannya, harus lebih aktif gitu. Mungkin merubah itu menjadi sebuah pembelajaran kelas yang menyenangkan, seperti itu Bu, mungkin Bu. Ya, sama-sama Ibu. Barangkali ada yang mau menanggapi selanjutnya? Nggak ada? Cukup? Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Saya sekali lagi 3 kali sekarang ngomong bahwa saya di sini bukan sebagai yang lebih tahu, tapi saya hanya sharing apa yang saya dapat. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, bisa diterapkan juga ke kelas dan juga menjadi sebuah refleksi kepada diri kita. Oh iya, ternyata seperti ini, seperti itu gitu. Baiklah, tiba saatnya kita kepada sesi penutupan. Kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadiran dan waktunya dalam acara diseminasi budaya positif di UPTD SDN 1 Sukadana, Kecamatan Tugana, Kabupaten Indramayu. Kita ketemu lagi nanti di deseminasi selanjutnya. Mungkin nanti bergantian, bukan hanya saya di sini, tapi Bapak Ibu guru yang